Saudara kalau dengar Maria Magdalena itu yang gambar di dalam pikiran apa ya? Maria Magdalena sibuk ya? Oh, itu. Oke ya. Yang lain? Yang dirasuk, terus yang lain? Oh, yang cuci kaki ini ya, Pak. Ada minyak narwastu itu ya. Lalu apa lagi? Yang datang pagi-pagi di kubur. Terus yang lain? Kaya, oke. Yang lain? Yang lain? Yang mengasihi Yesus. Menarik ya, saudara. Dari gambarannya saudara lontarkan, gak ada satu orang pun yang mengatakan pelacur gitu. Betul. Ada nggak saudara gambaran itu? Ya, itu gambarannya cukup populer, saudara. Maria Magdalena sebagai wanita yang nggak betul ya. Tapi gambaran itu nggak betul sebetulnya. Termasuk beberapa daripada gambaran yang saudara bilang itu nggak betul gitu. Ini menyatakan gini, saudara. Kita sering ketukar-tukar ya Maria Magdalena dengan tokoh yang lain gitu. Memang namanya mirip-mirip sih. Actually di dalam zaman Yesus itu ya nama perempuan yang paling common yaitu Maria gitu. Memang, maka ibu Yesus sendiri juga Maria, banyak banget namanya Maria gitu. Saya nggak tahu sekarang commonnya, sekarang di zaman kita apa ya nama perempuannya. Yang kira-kira semua orang kayak nama itu tuh kira-kira kalau di Korea semua orang namanya Kim gitu lah ya. Ini Maria gitu di zaman itu semua perempuan kayaknya bukan semua lah, hampir banyak sekali namanya Maria. So terjadi ketukar-tukar antara inilah ketukar sama si pelacur itu sama perempuan yang nggak betul, ketukar sama yang mengurapi Yesus dan ketukar sama ini dan itu dan sebagainya. Nah, kita baca ke bagian firman Tuhan aja ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang ditulis tentang Maria Magdalena, ini minim sekali, tapi kita tetap bisa belajar daripada bagian yang minim ini. Gitu. Lukas 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi murid-muridnya itu laki-laki ya, saya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, dia likely dari Magdala, makanya disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Kekayaan mereka. Jadi tadi ada kalimat kaya itu betul ya, itu ada dasar firman Tuhan ya, ini perempuan yang kaya gitu. Maksudnya bersama dengan perempuan yang lain gitu. Melayani Yesus dengan kekayaannya, dengan hartanya ya. Ada beda ya, saya menggambarkan seorang perempuan yang latar belakangnya itu pelacur gitu, kehidupan moral yang nggak betul ya. Dengan gambaran yang disajikan di sini, dia adalah orang yang disembuhkan dari roh-roh jahat. Di dalam bagian ayat 2 terakhir dikatakan dibebaskan dari 7 roh jahat. Apapun artinya itu ada orang menafsir 7 kan angka completion gitu ya. Berarti ini parah gitu ininya gangguannya parah gitu. 7 ada yang mengatakan menafsir misalnya kenapa 7 roh jahat berarti sudah ada eksorsisme pengusiran sampai 7 kali gitu dan kayaknya 6 kali itu gagal gitu. Yang ke-7 yang berhasil yaitu bersama dengan Yesus Kristus ya. Yang menarik di dalam bagian ini saya kalau sudah lihat di dalam cerita eksorsisme yang dilakukan oleh Yesus kan banyak yang dicatat gitu ya sebetulnya ya. Banyak yang dicatat dan itu kan terjadi dramatis sampai orang guling-guling dan sebagainya gitu kan ya. Tapi tentang Maria Magdalena kan nggak ada catatan sama sekali sehingga ada yang menafsir ya mungkin ini eksorsismenya itu nggak dramatis itu. Tapi ceritanya ada catatannya yaitu bahwa roh-roh jahat itu diusir dari padanya itu. Either way saya tafsiran main. Tapi poin yang saya mau bagikan adalah terutama ini saya. Apa bedanya misalnya kalau kita melihat Maria Magdalena dari seorang pelacur, orang nggak betul, ya ini gambaran medieval actually. Di Roman Katolik ini populer sekali gambaran kayak begini. Terus kemudian di dalam zaman reformasi mulai dikritik. Sebetulnya bukan para reformator yang pertama kali mengkritik ya. Tapi yang pertama kali mengkritik juga adalah orang-orang di dalam Roma Katolik sendiri juga mulai ada yang mempertanyakan gitu. Kayaknya kalian ketukar-tukar deh ini antara Maria Magdalena sama yang perempuan yang nggak betul itu ya, minim pelacur itu ya. Kayaknya kalian ketukar-tukar tapi terus kemudian gereja ya dengan pongahnya menyatakan pokoknya ini tradisi dari dulu juga begitu. Lu jangan macam-macam lu sesat lu ngajarin ajaran baru dan sebagainya. Dasar kita itu pokoknya Alkitab sih ya. Kalau kita Alkitab nggak mendukung ya kita mesti hati-hati mengajarkan sesuatu yang nggak diajarkan oleh Alkitab gitu. Di dalam hal ini saya balik lagi pertanyaan ini. Saya mau ngomong adalah ini.
Apa bedanya sih kalau kita melihat Maria Magdalena ini dari sosok pelacur yang kemudian bertobat, misalnya gitu ya, dengan orang yang dirasuk dari roh-roh jahat, lalu kemudian disembuhkan. Apa bedanya gitu? Ada beda apa gitu antara perempuan yang dirasuk oleh roh jahat, disembuhkan, ya, terus mengikuti Yesus, dengan pelacur yang tadinya hidup nggak benar, terus akhirnya bertobat mengikuti Yesus. Apa yang kita bisa belajar daripada keindahan masing-masing cerita gitu, misalnya kalaupun itu ada gitu. Wanita yang pelacur kan memang ada ya, betul-betul ada gitu, tapi bukan Maria Magdalena gitu. Kita bisa belajar apa di situ? Tanya ini. Ya. Masalah mukjizat sih. Sorry? Ini masalah mukjizat. Kalau yang Maria Magdalena kan dia disembuhkan, itu terjadi mukjizat. Ya. Tapi kalau yang Maria yang mau dilempari batu nggak jadi itu masalah hukum, yang maksudnya masalah hukum yang sudah terjadi di bangsa Yahudi, tapi tidak terjadi dilakukan. Gitu. Maksudnya Yesus bisa mengubah hukum itu. Sebenarnya Yesus nggak mengubah sih. Iya, maksudnya bukan mengubah, maksudnya menggagalkan lah. Enggak juga. Yesus mengatakan sebenarnya di dalam cerita itu bahwa kamu juga di bawah hukum, kamu lupa gitu. Orang-orang yang mau melempari itu sebenarnya juga di bawah hukum, tapi mereka seolah-olah menempatkan cuma perempuan ini yang di bawah hukum gitu ya. Tapi betul, ada perbedaan itu betul gitu. Lebih nyata waktu disembuhkan yaitu bicara tentang mujizat gitu ya. Sementara yang kedua kita nggak bicara mujizat gitu ya. Betul, oke, ada poinnya. Terus ada lagi yang lain ya, Bu? Pelacur itu lebih ke arah perubahan moral, perubahan hidup gitu. Dibilang bukan mujizat juga mujizat sih, tapi mujizat dengan. Iya, mujizat bukan dalam pengertian yang teknis lah. Maksudnya gini ya, kita nggak bisa bilang gini. To be sure kita nggak bisa pakai mujizat untuk semua. Saya menghirup udara juga mujizat. Kalau saya nggak menghirup, ya itu bukan mujizat sih, pakai istilah Alkitab gitu. Tapi anugerah Tuhan ya betul, semuanya anugerah Tuhan. Tapi yang satunya? Kalau yang satu kan sudah demonis ya. Iya. Terikat. Iya. Jadi. Tuhan lepaskan dari ikatan demonis itu ke dalam. Kalau sudah nggak betul, walaupun satunya juga pasti kita kalau nggak milih setan dengan Tuhan gitu. Oke. Satunya kan sudah posesif. Oke. Ya betul. Arah saya ke situ ya kira-kira. Maksudnya gini saya. Yang satu itu kalau sudah lihat ini kan lebih menekankan misalnya pelacur ya. Itu lebih kepada tanggung jawabnya dia untuk bertobat gitu kan ya. Kamu melacurkan out of your free will gitu kan ya. Kan kamu yang pilih jadi pelacur, maka bertobatlah. Pasti gak mungkin tanpa anugerah Tuhan, clear. Tuhan juga harus menolong dia, membebaskan dia, itu juga adalah anugerah Tuhan besar sampai dia bisa keluar daripada keadaan pelacur gitu ya. Tapi penekanannya kan pertobatan ini ya, pertobatan dari seorang pelacur menjadi orang yang mengikut Tuhan. Tapi kalau yang kedua ini lebih victim ya sebetulnya gitu ya. Nah maksudnya dia dirasuk oleh roh jahat gitu, dia jadi victim gitu ya. Maksud saya ada keindahannya waktu kita melihat ini ya, di dalam kehidupan kita sebagai perempuan, ya, ada saat-saat itu adalah tanggung jawab kita gitu. Ada saat di mana itu tanggung jawab kita yang harus berubah. Jangan terus menghayati diri sebagai victim gitu ya. Terus selalu victim terus. Perempuan kan kalau nggak hati-hati kayak gini terus ya. Victim terus gitu ya. Selalu orang lain yang selalu mengorbankan dia menjalani kehidupan peran victim. Itu makanya ada cerita tentang pelacur yang bertobat gitu. Pelacur yang diampuni. Jadi jangan terus meletakkan diri sebagai victim. Tapi sisi yang lain nggak bisa dipungkiri bahwa ada saat-saat, ada aspek di dalam kehidupan kita di mana kita memang benar-benar victim. Betul-betul diviktimisasi ya. Dan Yesus juga datang di dalam saat-saat yang seperti itu ya. Yesus juga mengunjungi kita. Yesus mengunjungi orang-orang yang diperlakukan sebagai korban gitu. Gak banyak diceritakan deh tentang bagaimana dia kok bisa terikat dengan roh jahat ini, gak ada dicerita di dalam Alkitab, gak ada tulisan tentang itu. Yang lebih menarik di sini adalah yang dipentingkan di situ adalah bahwa Yesus menyembuhkan dia dari roh jahat itu ya. Di dalam pengertian apa roh jahatnya kita juga nggak tahu saya. Itu di dalam gambaran apa itu? Alkitab memang di dalam bahasa pada zaman dulu seringkali digambarkan juga orang yang punya ketergangguan psikologi yang berat sekali ya. Termasuk kalau sudah baca dalam cerita Saul dan sebagainya itu yang digambarkan juga dengan roh jahat gitu ya. Bukan kita nggak percaya ini ya saya adanya betul-betul roh jahat, bukan. Tapi itu juga menjadi satu saya gambaran itu gitu. Orang yang apa ini di dalam arti punya problem psikologi yang sangat berat itu sebetulnya juga sama di dalam bagian ini dikategorikan sebagai yang sama gitu. Lalu ayat 3 ya, yang tadi kita mengatakan di situ, ini juga bagian yang perlu kita garis bawahi ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan secara financially ya. Perempuan ya.
perempuan and financially itu kan lumayan nyambung lah ya. Memang yang kerja itu laki gitu ya, biasa lebih pintar ngurus uang kan memang harusnya perempuan. Cuma pintar tuh bukan berarti generous ya, pintar juga bisa pelit juga gitu. Perempuan-perempuan ini mengurus uang, bukan mengurus, actually yang mengurus Yudas sih, kacau ya si Yudas itu. Tapi perempuan-perempuan ini mempersembahkan kekayaan harta mereka untuk pekerjaan Tuhan ya. Kita melayani Tuhan bisa dengan berbagai macam cara ya, bisa dengan waktu kita, bisa dengan tenaga kita, bisa dengan korban perasaan dan korban muka dan sebagainya. Tapi ada satu pelayanan yang sangat konkret yang kita nggak bisa exclude, yaitu pelayanan dengan harta. Dan saudara nggak bisa ganti ini dengan bagian lain gitu. Saudara nggak bisa bilang saya nggak kasih persembahan saya kasih waktu saya saja gitu. Saya nggak kasih uang saya karena saya ini struggling, saya kasih talenta saya saja gitu. Saya bisa kasih kepintaran saya, tapi orang ini nggak pernah bisa keluar uang gitu. Kalau saudara melihat memang pelayanan uang bukan ini ya, bukan segala sesuatu gitu. Tapi pelayanan uang juga bukan nothing gitu, saya bukan gitu. Itu pasti bukan everything, tapi juga pasti bukan nothing. Ada orang komplain di gereja gitu ya. Gereja ini kenapa ya orang-orang yang kasih persembahan kok didengarkan gitu. Sudah pernah kan dengar komplain kayak gini ya? Gereja manapun saya nggak harus cuma gereja ini, gereja manapun. Gereja ini orang kasih persembahan didengarkan gitu. Saudara jawab komplain kayak begini gimana? Saudara mau dengar nggak jawaban dari satu pendeta yang bijaksana? Bukan saya ya. Biasanya saudara dikomplain gini gimana? Saudara argue back. Siapa yang bilang orang-orang kaya didengarkan? Orang kaya sama di sini diperlakukan dengan orang nggak punya semuanya sama satu derajat begitu ya. Kita nggak cuma mendengarkan orang-orang kaya gitu kan ya biasanya ya. Sudah mau dengerin nggak jawaban yang lain? Orang kasih persembahan didengerin gitu. Jawaban baliknya adalah, lu nggak kasih persembahan, lu juga mau didengerin. Nah, bahas saya poin ini. Jadi kaget ya yang tanya gitu. Loh, kok jadi ke saya sekarang gitu? Mau bilang apa sih kalimat ini ya? Bukan di dalam pengertian gereja tunduk sama orang yang memberi persembahan, bukan. Tapi sudah nggak persembahan masih mau powerful juga, itu keterlaluan sombongnya saya gitu. Mau orang kasih uang, mau jadi raja, itu salah, betul gitu. Orang kasih uang, kasih persembahan, mau jadi raja di gereja, itu salah. Tapi yang lebih kacau salahnya, sudah nggak persembahan, masih mau jadi raja lagi gitu ya. Itu benar-benar orang yang nggak tahu diri loh, saya bener loh. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, itu kita memang kita bukan melihat kekayaan itu sebagai everything ya. Memberi persembahan itu bukan terus jadi raja begitu ya, terus kita tunduk-tunduk, tidak gitu. Tapi juga kalau kita baca dalam Alkitab, orang-orang yang mencintai Tuhan itu mendukung dengan kekayaan mereka ya, di dalam keterbatasan mereka juga. Salah satu cerita yang paling radikal yaitu yang janda miskin itu ya, yang memberi apa yang ada padanya. Dia miskin secara pandangan banyak orang ya, pemberiannya itu pemberian yang nothing lah gitu, saya nggak ada artinya gitu. Tapi dia diberkati Tuhan dan Yesus mengatakan bahwa pemberiannya dia lebih banyak daripada banyak orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, sementara janda ini memberi daripada kemiskinannya gitu. Orang yang nggak bisa memberi waktu dia pas-pasan ya, orang yang nggak bisa share waktu dia di dalam keadaan minim ya, waktu dia kaya raya juga nggak akan memberi. Just forget it, orang-orang kayak begitu. Dan dia selalu berdalih, nanti kalau saya lebih ada uang, saya omong kosong itu, saya nggak ada itu. Yang ada adalah yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan memberi perkara yang besar gitu. Saudara kalau nggak punya uang 1 miliar, saudara punya uang 1 juta gitu ya. Kalau nggak punya 1 juta ya sudah 1.000 rupiah gitu misalnya ya. 1.000 rupiah saudara nggak harus kasih 1.000 rupiah, saudara bisa kasih cuma 100 kan bisa gitu kan. 1/10-nya misalnya gitu ya. Tapi kalau kita bilang uang saya cuma 1.000 rupiah ini sedikit sekali, saya kasih 10% sudah ini apa, nanti tunggu saya punya 1 miliar saya kasih 10%, omong kosong saya, omong kosong. 10% yaitu 10%, selalu 10%. 1 miliar 10%-nya yaitu 10% gitu ya. 1.000 10%-nya yaitu tetap 10% gitu. Kalau kita nggak bisa kasih 10% yaitu nggak bisa kasih 10%. Mau 7 miliar, mau 10 miliar, mau 1 miliar, mau 100 rupiah, nggak bisa kasih yaitu nggak bisa kasih gitu. Sederhana ya saya di dalam hal ini. Nah kalau kita bisa belajar daripada Maria Magdalena, ini kayak poin marginal ya saya. Tapi Alkitab tuh nggak pernah mencatat poin yang redundant, yang cuma sekedar untuk menghias cerita dan sebagainya. Ini kalimat pendek sekali ya, perempuan-perempuan ini, meaning Maria Magdalena termasuk, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Itu yang ada pada dia, yang dia bisa kembalikan kepada Tuhan ya. Melayani dengan kekayaan mereka. Bukan kebetulan kalau saya boleh teruskan ya.
Ini Lukas menyambung cerita ini dengan perumpamaan tentang penabur ya. Saya nggak mau bahas ini ya, karena ini bukan Maria Magdalena, tapi ada kaitan sedikit saya. Yaitu kalau sudah lihat di salah satunya itu, kita tahu adalah benih yang akhirnya nggak bertumbuh karena apa? Karena apa saya? Karena terhimpit oleh, bukan, itu yang jatuh di batu lah. Ini terhimpit semak duri ini yaitu apa? Ya kekhawatiran dunia dan tipu muslihat kekayaan. Ya. Nyambung ya saya sama perikop sebelumnya kan ya. Jadi ini perempuan melayani dengan kekayaan. Sementara ada orang yang nggak bisa bertumbuh di dalam kehidupannya ya. Bukan nggak mendengar firman Tuhan saya. Firman Tuhan selalu diberitakan kepada dia, tapi dia nggak bertumbuh saya. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan kekhawatiran ya. Kedua, tipu daya kekayaan gitu. Itu yang mencekik dia sampai nggak bisa tumbuh akhirnya. Firman Tuhan yang ditabur, yang didengar itu nggak bisa bertumbuh karena ini adalah orang yang cinta uang. Tertipu oleh daya tarik mamon ya, di dalam hal ini gitu. Nah, sekali lagi ya, Maria Magdalena bukan orang yang seperti itu ya, dia melayani Yesus dengan kekayaannya, dengan hartanya. Ini perspektif Lukas ya, perspektif Lukas. Saya baca dari perspektif Matius ya. Sebetulnya yang paling panjang itu dari perspektif Yohanes ya. Kita ke perspektif Matius terlebih dahulu. 27. Saya baca dari 54 terlebih dahulu ya. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ya ini adalah anak Allah. Ini masih dalam peristiwa penyaliban ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, ini ironis ya, kalau sudah melihat di situ di mana laki-laki semuanya kabur, ketakutan, tapi perempuan ada di sana di dalam peristiwa penyaliban ya. Kita bisa lihat ini di dalam pengertian ini apa dari perspektif positif ya, tapi juga dari perspektif yang agak kritikal supaya perempuan jangan terlalu sombong. Komentari seperti itu selalu tersedia gitu. Maksudnya supaya jangan jatuh kepada tafsiran hiperfeminis. Tapi yang ini yang positif dulu ya. Betul juga waktu dikatakan di sini ya, perempuan-perempuan ini tampaknya memang lebih punya keberanian daripada laki-laki gitu ya. Tapi ada komentar yang mengatakan ini, nah yang membuat supaya saudara jangan terlalu sombong gitu ya, menghina laki-laki kok kayaknya penakut semuanya gitu. Gini terus terang saja ya. Kalau mau terjadi pemukulan itu yang dipukul itu ya laki pasti gitu ya. Orang pukul perempuan dulu tuh ya keterlaluan banget gitu ya. Di Indonesia ada orang pukul perempuan sama anak-anak gitu ya. Kita jengkel banget gitu. Yang suka beraninya sama anak-anak dan sama perempuan gitu. Tapi kalau normal, kita bicara normal, yang ditangkap ya pasti laki-laki dulu begitu ya. Jadi perempuan mungkin ada perhitungan itu juga gitu. Saya datang kayak nothing tulus. Kayaknya nggak bakal ditangkap juga. Orang saya perempuan kok gitu loh. Mau apa juga gitu. Saya nggak bisa teriak-teriak menggerakkan massa kan nggak bisa juga gitu. Orang-orang menggerakkan massa kan seperti Yesus, Yohanes Pembaptis, perhaps Petrus, Yohanes dan sebagainya. Yang perempuan-perempuan ya sudah kita datang aja lah. Nggak ada bahaya gimana juga gitu ya. Ini komentarnya agak sedikit menyiram air dingin. Supaya perempuan jangan terlalu sombong kenapa dia bisa berada di peristiwa salib gitu. Either way lah tapi tafsiran ini dua-duanya bisa ada tempatnya di dalam kehidupan kita, di dalam perenungan kerohanian kita. Tapi yang pasti di sini dicatat bahwa perempuan-perempuan ini ya menurut Alkitab adalah orang-orang yang mengiringi Yesus. Ya tadi kita baca Maria Magdalena itu melayani dengan kekayaannya, dengan hartanya. Dan di sini di dalam saat yang paling sulit pun mereka juga tetap mengikuti Yesus ya. Melihat dari jauh, saudara nggak usah komentar terlalu banyak tentang ini ya, melihat dari jauh, kenapa nggak berani dari dekat gitu ya, saya pikir nggak terlalu perlu dikomentari kali dalam bagian itu ya. Tapi intinya bahwa perempuan-perempuan itu hadir di sana, menyatakan pengikutan mereka terhadap Yesus di dalam saat situasi apapun. Maria Magdalena juga ada di sana. Maka saya pikir bukan kebetulan juga waktu kebangkitan dia juga adalah yang pertama gitu, Maria Magdalena. Ini orang yang berbagian di dalam penderitaan, di dalam pergumulan ya. Waktu kebangkitan dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi yang pertama, menjadi yang mendengar cerita kebangkitan itu. Tapi belum sampai sana ya. Kalau sudah melihat di dalam perikop berikutnya waktu Yesus dikuburkan, ya di situ saudara juga membaca di dalam ayat yang ke-61 ya. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur. Jadi waktu Yesus disalib mereka ada di sana. Maria Magdalena ada di sana.
waktu Yesus dikubur, yaitu ada cerita tentang siapa ini Yesus dari Arimatea dan sebagainya. Dan setelah ini batu besar digulingkan menutup pintu kubur itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu, menjadi penjaga kubur di sini. Mereka merenung. Sehingga waktu saudara membaca di dalam pasal yang ke-28, saudara membaca, ini masih Matius ya, perspektif Matius. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisirnya fajar pada hari pertama minggu itu, ayat 1. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi seperti ini ya, Petrus di antara para murid laki-laki gitu ya. Saudara bisa bayangkan di antara murid ini ya, perempuan itu Maria Magdalena gitu. Itu sejajar seperti Petrus di dalam murid laki-laki. Murid-murid perempuan yaitu Maria Magdalena. Kita nggak ngomongin Maria Ibu Yesus ya. Maria Ibu Yesus itu tempatnya khusus di dalam hal ini gitu. Karena dia dalam Ibu Yesus. Tapi kita membicarakan murid-murid yang lain itu Maria Magdalena itu yang paling menonjol di dalam hal ini ya. Coba kita baca terusannya dong, ayat 2 dan seterusnya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya. Saya nggak komentar dulu ya, Soe. Kita move ke ini perspektifnya Yohanes itu. Ya, Yohanes yang catat paling panjang di situ. Khususnya waktu tentang kebangkitan ya. Ini Soe, kalau sudah lihat sedikit ya, ada perbedaan perspektif, penekanan yang berbeda 19:25. Tadi kan Matius itu perspektifnya akan melihat dari jauh ya. Tapi waktu sudah membaca Yohanes 19, makanya tadi saya nggak mau komentar, di dalam ayat ke-25 ya. Saya baca ya. Dan dekat salib Yesus berdiri, siapa? Ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ya. Jadi perspektif Matius melihat dari jauh, Yohanes bilang dekat di salib ya. Dua-duanya bisa betul ya. Bisa betul kalau itu adalah orang, kalau itu ya patung nggak betul gitu. Patung kan nggak bisa pindah gitu loh saya. Jadi saudara kalau lihat Alkitab ini kadang-kadang ada kayak begini, saudara langsung jump into conclusion. Kok ada kontradiksi, dibilang katanya satunya gini, satunya gini. Simple lah jawabannya saya. Kalau ngomong harmonis kan sebetulnya kan simple gitu ya. Tapi masing-masing punya penekanannya, kenapa di situ dikatakan melihat dari jauh. Di sini dikatakan di dekat salib ya. Masing-masing ada keindahannya waktu menyajikan gambarannya seperti itu. Yang pasti dua-duanya ada. Orang ini ya saya mengikuti Yesus bukan tanpa pergumulan gitu. Ya kalau mau kita tafsir agak sedikit metaforikal gitu ya. Bukan langsung deket gitu ya, bukan langsung mengerti, bukan langsung berani. Bukan langsung beriman, bukan langsung kuat, bukan langsung puncak menjadi kerohanian raksasa. Ya itu kan ada proses ya, perjalanan di dalam mengikut Tuhan gitu. Dari melihat dari jauh, tapi sudah punya hati untuk mengenal lebih dekat. Toh sudah pernah mengenal juga gitu ya, sudah pernah mengalami, tapi masih ada ketakutan juga melihat dari jauh, tapi akhirnya juga berani dekat di salib dan sebagainya. Itu semua ada ini ya, ada keindahannya gitu. Tapi yang kita mau tekankan terutama adalah ini ya, perspektif Yohanes tentang kebangkitan. Ini sekali lagi catatan yang paling, katakanlah paling lengkap gitu. Yang nggak ada pada Injil Sinoptik. Saya baca dari pasal 20 ya. Pada hari pertama, minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka,
Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yesus melihat di dalam tahap ini ya, Maria Magdalena itu masih dikuasai oleh paradigma bahwa Yesus itu mati gitu ya. Memang Yesus mati kan ya, yaitu mati kalau ini kuburnya kosong, ya berarti kesimpulannya apa? Ya mayatnya diambil orang gitu ya. By the way, di dalam iman Kristen ya, kita itu tradisi yang kita terima dari Alkitab itu nggak cukup hanya dengan kubur kosong ya. Kubur kosong itu satu hal, tapi penampakan-penampakan itu juga hal yang lain gitu. Penampakan-penampakan ini perlu tradisi kubur kosong, karena kalau cuma penampakan tok tanpa kubur kosong, nanti dianggap apa sih? Ya misalnya melihat hantu lah atau apa, atau jangan-jangan lu halusinasi lagi gitu kan ya. Kamu terlalu sedih sampai halusinasi gitu kan ya. Dilihat ternyata masih di situ mayatnya gitu misalnya. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri cerita penampakan tuh nggak bisa berdiri sendiri tanpa kubur kosong. Dan sebaliknya, cerita kubur kosong juga nggak terlalu ada manfaatnya kalau nggak ada penampakan. Nangkep nggak sih? Karena kubur kosong ya. Gak seperti lagu terjemahan bahasa Indonesia yang sering kali kita nyanyi itu kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong gak membuktikan Yesus hidup, tidak gitu. Kubur kosong bisa menyatakan mayat dicuri sebetulnya gitu. Terlalu cepat konklusinya kubur kosong itu membuktikan Yesus hidup gitu kan ya. Seperti saudara pulang ke rumah kamar kosong bukan berarti anakmu pasti diculik kan ya. Gak tentu dong, mungkin dia di WC, mungkin dia di kitchen, mungkin dia lagi main di luar. Gak otomatis kayak begitu. Jadi kubur kosong nggak membuktikan Yesus hidup sebetulnya. Tapi kubur kosong dan penampakan. Maksudnya dua tradisi ini ya, maksudnya nggak bisa berdiri sendiri cuma kubur kosong. Maka sebetulnya waktu di sini ya saudara, seperti kayak mau mencela Maria Magdalena, masa kayak gini aja nggak ngerti bahwa Yesus hidup. Justru betul, jadi kalau cuma kubur kosong itu belum membuktikan Yesus hidup gitu loh. Makanya kekristenan itu bukan agama yang dinyatakan secara empirikal saja, saya tahu empirikal. Yang cuma dinyatakan dari penglihatan, observasi penglihatan. Kubur kosong tuh buktinya kosong nggak ada lagi berarti Yesus hidup. Itu bukan iman Kristen, saya bukan gitu. Iman Kristen itu ada perjumpaan pribadi ya. Kalau sudah lihat, termasuk di sini Maria Magdalena kan ada perjumpaan pribadi nih. Bukan penjelasan-penjelasan rasional tuh kuburnya kosong, kan dia di sini sekarang nggak ada lagi berarti betul kan dia hidup. Penjelasan-penjelasan empiris kayak begini ya. Ini apa tadi gelas ini penuh ya. Terus sorry saya kebanyakan, anggaplah ini saya minum sampai habis gitu ya. Anggaplah ini saya minum sampai habis. Ini tadi gelas ini penuh, terus sekarang beberapa menit lagi jadi kosong, dan yang duduk di sini saya, itu membuktikan adalah yang minum Billy Kristanto gitu misalnya kan ya. Ini namanya empiris gitu saya, empiris gitu. Karena ada di sini gelasnya penuh, sekarang kosong ya. Lu yang ada di situ ya, lu yang minum lah gitu kan kira-kira saya. Penjelasan empiris saya. Tapi kekristenan itu melampaui bukti-bukti empiris seperti ini gitu. Kekristenan nggak bisa dibangun berdasarkan bukti-bukti yang kelihatan secara empiris. Maka kalau kita ditantang untuk menyatakan kebenaran iman kita secara empiris, lalu saudara melayani lagi ya bukti-bukti empiris, saudara membawa orang ke dalam jalan yang salah sebetulnya gitu. Jadi dari Maria Magdalena kita bisa belajar bahwa dia nggak buru-buru percaya. Saya nggak mengatakan dia nggak ada kelemahan ya, saya. Tapi di sini ya, waktu dia melihat kubur itu kosong, dan dia berkesimpulan bahwa ini diambil, kita tahu kesimpulan dia salah, karena Yesus itu betul-betul bangkit gitu ya. Tapi di dalam hal ini, waktu paling tidak dia nggak otomatis langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Itu bukan sesuatu yang salah. Sudah bisa ngikutin saya nggak ya? Agak sih complicated ya, sekali lagi ya. Memang waktu dia bilang Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, itu salah. Kita tahu Yesus bangkit kok sebetulnya gitu kan ya. Tetapi ya, sisi yang lain saya mau mengatakan adalah waktu dia nggak buru-buru masuk kepada kesimpulan Tuhan itu bangkit hanya dengan sekedar melihat kubur kosong, itu sebetulnya bukan sesuatu yang salah gitu. Karena sekali lagi kubur kosong itu nggak membuktikan Yesus hidup. Saudara mesti mengerti ya prinsip ini itu. Perlu ada penampakan secara ini loh pribadi gitu. Seperti orang mengenal Yesus Kristus itu bukan dengan penjelasan-penjelasan rasional saja gitu. Bukti-bukti kayak begitu ya. Tapi perlu ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dia mengatakan itu kepada Petrus dan murid yang lain. Lalu Petrus, murid yang lain juga akhirnya terdorong dengan berita itu melihat ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ya Petrus memang lebih tua lah ya. Wajar kalau dia kalah gitu sama Yohanes. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Ia melihatnya dan percaya. Ya. Sudah melihat di sini ya, di dalam perjalanan orang untuk percaya itu ya, bukan tanpa keraguan-raguan, bukan tanpa pertanyaan, ya. Bukan tanpa proses dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 8 mengatakan ia melihatnya dan percaya. Ya. Tetapi kalau sudah membaca di dalam ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Poin saya gini saya, kita mesti memberikan ruang ya kepada orang yang bergumul untuk mengerti iman Kristen gitu. Kita nggak sabar lihat orang nggak langsung bisa percaya terhadap kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena waktu kita membaca di dalam cerita Alkitab ya, itu cerita kebangkitan pun surrounded, itu dikelilingi dengan keraguan-raguan sebetulnya gitu. Keraguan-raguan itu nggak harus selalu menjadi musuh iman, saya nggak harus gitu. Malah orang yang kelihatan seperti kayak beriman, nggak ada ragu-ragunya sama sekali, itu bisa banyak pertanyaannya loh saya. Jangan-jangan dia ini imannya iman loncat, iman karbitan atau apa gitu. Saya khawatir dengan model kekristenan yang lompat gitu ya, langsung tanpa ada pertanyaan, tanpa ada keraguan-raguan dan sebagainya. Memang keraguan-raguan nggak mutlak juga sih. Saya bukan berarti saudara selalu menciptakan pertanyaan keraguan-raguan. Ya enggak juga, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah gitu loh saya. Tapi saya percaya ada banyak orang itu memang punya pertanyaan gitu. Ada orang yang punya pertanyaan, dia mau tanya, dia mau lebih mengerti, ya, dia mau lebih mengenal kebenaran. Ada orang yang tanya karena dia terus mau mempertanyakan gitu ya. Ini orang yang bahaya sebetulnya gitu. Ada orang yang tanya-tanya sebetulnya cuma mau memamerkan kebolehannya, kepintarannya, betapa hebatnya pertanyaannya gitu. Dia nggak perlu jawaban gitu. Dia cuma perlu mengagumkan orang lain supaya orang lihat pertanyaan gua. Susah kan pertanyaannya? Iya kan itu. Waktu dijawab dia nggak tertarik dengerin jawabannya. Ya orang tanya memang bisa macam-macam motivasi. Tapi kita sekali lagi ya, kalau lihat kepada cerita kebangkitan, murid-murid ini bertanya, ada kebingungan dan sebagainya, dan itu semua diakomodir gitu. Bahkan sampai kepada yang terakhir yaitu Thomas ya. Saya sudah pernah bahas ya tentang ini kita nggak bahas tentang Thomas ya. Tapi karena ada kaitan dengan kebangkitan kita boleh include sedikit ya. Banyak orang, mungkin orang Injili khususnya waktu melihat cerita Thomas seperti itu ya, kita cenderung melihat negatifnya doang gitu kan ya. Kok bisa-bisanya dia nggak percaya begitu kan ya. Dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita baca hati-hati ada banyak kelebihan di dalam pertanyaan Thomas. Tapi ini bukan bahan hari ini karena kita nggak bahas Thomas itu. Intinya adalah yang saya mau katakan, di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, ada pertanyaan, ada keraguan-raguan, ada kebingungan ya. Nggak langsung pasti dan sebagainya. Yesus nggak segera menampakkan diri pada saat itu. Itu wajar gitu. Itu bagian daripada perjalanan kita untuk semakin mengenal Tuhan. Makanya di sini waktu sudah membaca di dalam ayat ke-11 ya, masih dalam pasal yang sama, di situ diberi catatan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ya. Baru di dalam bagian ini ya. Coba kita baca bagian ini ya. Tolong bacain mulai ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbunuh. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sebentar, saya potong dulu ya. Kalau saudara melihat kan seperti kayak ada diskrepensi gitu loh. Bukannya tadi di dalam 8 katanya bilang melihat dan percaya. Kenapa di sini menangis waktu menjenguk kubur gitu? Coba saudara jelaskan. Dia pikir tidak bertemu lagi. Ya enggak, tapi tadi ayat 8 kan bilang percaya. Maka masuklah juga murid yang lain. Murid yang lain ini siapa sih? Ya Yohanes lah ya yang tulis ini kan ya. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Jadi siapa yang percaya sih? Yohanes kan memang kan ya. Jadi Maria Magdalena bisa di dalam keadaan yang lain. Tetapi saya sambil lagi. Kalau kita mau menyelidiki dia percaya apa sih? Apa dia percaya Yesus bangkit? Sebetulnya ayat ini nggak ngomong itu loh saya. Percaya bahwa apa? Ya bahwa memang nggak ada mayat gitu loh. Iya, menurut saya tafsirnya lebih ke sana gitu. Ini bukan berarti ayat 9-nya menyatakan keadaan pada saat itu gitu, tapi menyatakan keadaan tambahan redaksional waktu Yohanes menulis bagian ini. Ini debatable sih, kalau sudah mau terima ini percaya gitu ya. Saya agak kesulitan sama penafsiran ini, kenapa saya?
Karena di sini Yohanes seperti membuat dirinya sebagai satu-satunya yang pertama yang percaya, yang lain semua nggak ngerti, dia yang pertama. Kayaknya unlikely kayak begini ya. Ini menurut saya agak sedikit rentan sama sin of pride, dan kita nggak percaya orang yang tulis firman Tuhan dikuasai oleh sin of pride. Kayaknya somehow itu ada benturan di situ ya. Percaya kalau saya lihat di dalam konteks, percaya paling nggak bahwa tradisi kubur kosong itu betul gitu. Tapi belum ada perjumpaan. Tadi saya bilang ya, di dalam cerita kebangkitan itu ada kubur kosong, ada apa lagi cuy? Penampakan. Di sini belum ada penampakan loh kepada Yohanes gitu. Dan bahwa kubur kosong sekali lagi cuy, itu nggak membuktikan bahwa Yesus bangkit gitu. Kalau saya terusin lagi ya, kalau di sini Yohanes mengambil kesimpulan Yesus bangkit hanya dengan lihat kubur kosong, itu ceroboh loh actually ini nih. Iya, tapi bukan berarti dia adalah yang paling ini ya. Nah, murid yang dikasih betul, murid yang ada di salib betul gitu. Dia nggak bilang bahwa dia ada di salib, memang itu fakta ya maksudnya dalam hal ini ya. Tapi kalau sudah melihat di sini, gini loh saya, kesulitannya waktu kita membicarakan di dalam ayat yang ke-9 ya, waktu dibilang, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit. Saudara bisa baca ayat ini dalam pengertian, sekarang sudah mengerti ini ya. Tapi sekarang itu kapan? Bukannya waktu ayat 8 itu gitu. Waktu Yohanes tulis maksudnya. Kita juga bisa menekankan kalimat ayat 9, selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Tekanannya justru di dalam belumnya. Jadi justru yang menarik ya, saya balik lagi kepada tema kita ya. Kalau kita mau bicara tentang Maria Magdalena, menurut Yohanes, ini Yohanes yang tulis ini ya, yang murid yang dicatat di sini ya, yang pertama kali itu melihat adalah perempuan gitu. Bukan Yohanes, bukan Petrus ya, yang hebat itu gitu, yang selalu jadi yang pertama. Bukan Yohanes, murid yang dikasih, yang even juga hadir gitu ya. Tapi Maria Magdalena gitu, yang di antara perempuan gitu. Menurut saya, tafsiran ini jauh lebih indah daripada tafsiran Yohanes yang pertama kali percaya. Terus yang ngomong kayak begini siapa? Yohanes di dalam Injil Yohanes. Nah bahasnya poin saya. Ya susah terima kayak gitu. Alkitab itu nggak kayak gini, bukan gitu. Alkitab ini justru makin indah bahwa yang tulis bilang orang lain yang duluan gitu. Bukan dia yang duluan karena dia yang tulis. Ntar waktu Paulus tulis dia bilang dia lagi yang duluan. Terus Petrus tulis, kayaknya saya yang duluan. Wah ini kacau kayak gini gitu. Tapi Alkitab itu menjadi indah waktu kita mendapati perempuan di sini yang duluan gitu. Dan yang sedang ngomong di sini laki-laki ya, jangan lupa. Ini laki-laki yang ngomong di sini. Kalau saudara ngomong perempuan duluan, kurang beautiful saya. Tapi kalau yang ngomong pendeta laki-laki oke gitu. Ya, ini bagiannya memang seharusnya dibicarakan oleh pendeta laki-laki supaya lebih anggun. Coba perempuan boleh ngomong sekarang. Bicara tentang tadi ya Pak. Ya. Tadi Yohanes tadi sepertinya tulisannya kan sepertinya disatukan ya. Kalau Ya. kita baca Lukas 24 itu kan Ya. dia menyebutkan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, terus di bawahnya itu mereka bertemu dengan itu malaikat yang bilang anak manusia harus diserahkan ke dalam Lukas 24 ayat 1 sampai itu Pak. Ya, oke. Berarti kan di situ itu setelah dia masuk ke situ malaikat datang jadi mereka percaya. Jadi di situ. Iya, memang kalau kita mau konstruksi secara ininya keseluruhannya ya, itu masih benar-benar rapi sih, yang mana duluan dan sebagainya. Perspektifnya bisa lain-lain gitu, maksudnya bisa ada miss bagian yang chronologically diomit dan sebagainya. Tapi again ya, kalau sudah baca dari perspektifnya Yohanes, di sini yang ada itu cuma kain tergulung gitu. Gak ada malaikat di sini gitu. Even kalau kita mau bantu pakai perspektif Lukas, katakanlah percaya assume sebelumnya ada malaikat kan ya. Belum ada malaikat di sini gitu. Ya berarti nggak bisa lah, maksudnya nggak ada perjumpaan itu. Sekali lagi ya, tesis yang saya mau ngomong ya, kekristenan nggak dibangun dari, ini extremely important untuk saya. Saudara boleh nggak setuju, nggak apa-apa gitu ya. Tapi membahas iman Kristen berdasarkan empirical proof itu fondasi goyang luar biasa gitu. Dan ini saya terus-menerus ulang gitu. Di dalam Alkitab, cerita kebangkitan itu bukan cuma kubur kosong, tapi perjumpaan. Kita nggak bisa generate true faith without perjumpaan. Perjumpaan tok tanpa kubur kosong, nggak ada dasar objektifnya. Ini very subjektif ya. Saya melihat Yesus ada di tembok saya, di rumah menampakkan diri. Boleh aja ngomong kayak gitu, silakan. Nggak ada dasar objektifnya. Waktu itu kamu sama siapa? Sendiri sayangnya. Nah itulah kalau sendiri gini lah repot banget lah saya gitu ya. Saya jalan-jalan ke neraka melihat ini dan sama siapa? Sendiri. Sendiri. Ya udah cuma dia yang tahu berarti gitu. Yang lain naik ke surga, yang lain ke neraka dan sebagainya. Kayak begini nih masalah gitu ya. Sisi yang lain ya, membuktikan Kristus hanya cuma dari bukti-bukti empiris tanpa ada perjumpaan pribadi. Itu
nggak mungkin dari perspektif Alkitab nggak mungkin gitu. Bagian ini kan nggak ada, perjumpaan pribadi nggak ada. Dari Lukas kan ada dua Pak berarti, kubur kosong dan perjumpaan. Exactly, makanya menurut Lukas itu penting, nggak bisa cuma kubur kosong, perlu ada perjumpaan, at least dengan malaikat gitu ya. Tapi kita bisa baca lagi sih itu. Actually sebetulnya perjumpaannya betul-betul dia perjumpaan dengan Yesus gitu ya. Dengan malaikat itu oke lah, malaikat memang nggak ngomong salah sih. Tapi tetap bukan perjumpaan ya itu ya. Itu perjumpaan dengan malaikat, malaikat memberikan kesaksian yang benar. Maksudnya gini sih, kalau mau dibilang kayak gitu, Maria Magdalena juga nanti memberikan kesaksian yang benar. Sama loh sama malaikat, kita nggak boleh lihat ini karena Maria Magdalena, kok itu malaikat kita percaya, Maria kesaksiannya sama kok benar. Tapi apakah kesaksian itu otomatis membawa orang percaya? Jawabannya enggak gitu. Tetap nggak percaya kan? Atau belum gitu ya lebih tepatnya. Berarti apa yang membawa mereka percaya? Perjumpaan pribadi balik lagi gitu. Kesaksian pun juga masih nggak cukup gitu. Perjumpaan pribadi plus kubur kosong gitu. Jadi malaikat pun juga nggak bisa jamin bahwa orang itu percaya gitu ya. Tapi perjumpaan pribadi, apalagi nggak ada malaikat di sini. Jadi percaya di sini ini masih too early untuk bilang percaya bahwa Yesus bangkit dan sebagainya. Sangat nggak convincing tafsiran itu menurut saya. Lagi ditambah dengan ayat 9 kalau saudara bacanya bersama dengan saya. Sebab selama itu mereka belum mengerti gitu. Tekanannya justru dalam kata belum. Bukan mengatakan kalimat sebelumnya belum tapi sekarang sudah. Belum, sampai sini pun juga belum gitu maksudnya gitu. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi sabtu bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi masih belum di bagian ini gitu. Nggak ada malaikat, apalagi nggak ada perjumpaan dengan Yesus Kristus. Tapi kalau boleh balik lagi fokusnya, karena kita hari ini bahasnya Maria Magdalena ya. Coba kita konsentrasi ke Maria Magdalena, ntar kebanyakan footnotes-nya, kebanyakan ekskursus dengan Petrus dan Yohanes. Di sini Maria Magdalena itu dia sambil menangis menjenguk ke dalam kubur, lalu tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih ya. Jadi di sini saya di dalam catatan Yohanes ya, itu Maria Magdalena yang pertama. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan ini penting ya, ini mirip sekali dengan pertanyaan Kristus ya, waktu dia mau menolong orang lain. Sebetulnya yang lebih perlu itu adalah yang ditanya, bukan yang tanya gitu. Sekali lagi ya, kalau kita misalnya saudara di dalam sehari-hari saudara tanya jalan, itu yang lebih perlu siapa? Ya yang tanya jalan dong pasti gitu kan ya. Yang tanya jalan itu lebih perlu, yang ditanya nggak perlu, dia boleh ditanya, boleh nggak ditanya. Nggak ada orang di jalan teriak-teriak, siapa yang mau tanya jalan sama saya? Ayo siapa? Nggak ada gitu, maksudnya orang terganggu mentalnya. Yang kita tahu orang tanya itu harusnya sih yang lebih perlu ya yang tanya gitu, bukan yang ditanya yang perlu. Tapi kalau dalam Alkitab tuh banyak sekali pertanyaan, itu yang lebih perlu itu adalah yang ditanya sebetulnya gitu. Malaikat ini ya, waktu menanyakan kalimat ini seperti kayak mewakili Tuhan ya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maksudnya membawa yang ditanya kepada keadaan dirinya, perspektifnya dia itu apa? Melihat kesulitannya, tangisannya itu apa? Dia diajak untuk melihat dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, orang ada kesulitan, ditanya, dia mesti bisa mengartikulasikan apa yang menyebabkan dia sulit. Ini penting sekali soal bagian ini gitu. Kita nggak bisa buru-buru dengan menawarkan jawaban bagi orang-orang yang kesulitan ya. Mendadak langsung kasih penghiburan gitu ya. Tapi kita mesti membawa dia, ini counseling yang benar ya, membawa dia untuk melihat, dia sendiri melihat keadaannya itu seperti apa sih. Menurut dia sendiri ini apa persoalannya gitu. Menurut dia ya. Gak tentu betul ya. Seperti di sini kan juga gak tentu betul kan ya. Dan gak betul memang. Coba kalau sudah baca jawabannya Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Itu perspektifnya yang ditanyakan ya. Jadi Maria Magdalena menjawab, mengapa dia menangis? Karena Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini juga di absurdity ya, ketidakmasuk akalan ya. Seperti kayak ada love relationship, tapi dengan mayat. Nah, bahasa poin ini ya. Love relationship, tapi dengan mayat gitu. Gak masuk akal kan saudara? Kita nggak bisa ada love relationship dengan gelas, itu nggak masuk akal saudara gitu. Karena ini barang gitu. Mayat itu mayat saudara. Mayat itu cuma mayat gitu. Termasuk mayatnya Yesus, kalau mayat ya cuma mayat begitu. Tapi Maria menangisi ini ya, seperti menangisi Yesus. Yesus itu bukan mayat saudara. Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran dan hidup." Dia pasti bukan mayat gitu. Dia mati, dia betul-betul mati ya. Tapi dia ini bukan sosok yang kita bisa mencintai dia sebagai orang mati yang kita kenal gitu. Nah menolong saudara. Termasuk kalau kita
Hidup di dalam ingatan cinta kasih orang-orang yang pernah ada bersama dengan kita akhirnya meninggal di dalam Tuhan ya. Kita cuma bisa mengenang mereka di dalam memori orang-orang yang hidup. Bukan orang-orang yang mati yang jadi mayat yang kita anyway nggak bisa berrelasi dengan mereka gitu. Paradigma murid-murid pada waktu itu mesti gimana? Iya, terus? Jadi mereka panik kan begitu pikirnya dengan lain harus. Iya, karena mereka nggak bisa melihat di dalam ini ya, di dalam apa? Kita juga nggak akan lihat juga sama. Kalau kita di sana juga nggak bisa lihat, nggak akan lebih baik daripada murid-murid sama. Maksudnya di dalam pengertian ini nggak ada satu orang pun yang pikir bahwa Yesus akan bangkit gitu ya. Cuma yang saya mau tekankan di dalam bagian ini ya adalah ketidakmungkinan, absurditas, tangisan seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena ini yang menyatakan hubungan cinta, tapi sebetulnya itu dengan barang gitu. Ayat itu kan tetap kategori barang ya, saya. Bukan kategori pribadi gitu. Whereas kalau kita mau bicara tentang cinta, itu cuma mungkin dengan pribadi yang hidup, saya bukan yang mati gitu. Jadi bagiannya menjadi satu koreksi yang penting ya untuk siapa ini? Maria Magdalena, di dalam hal ini dari malaikat, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sebenarnya bukan Tuhanku ya, tapi mayatnya Yesus telah diambil orang. Tuhanku kok dia bicara Tuhanku, kalimat itu betul Tuhanku gitu. Tapi Tuhanku ya dia nggak tahu tentang kebangkitan gitu. Kan absurd ya actually maksudnya dalam bagian ini ya. Untuk membicarakan cuma tentang kenangan tulang-tulang belulang dan sebagainya kan absurd actually gitu. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya kalau sudah mau tafsir lebih dalam ada ini ya, persoalan tempat gitu ya, somehow the feeling of absence yang harusnya ada di sini, tapi dia sekarang nggak ada di sini, sudah gitu di tempat lain nggak tahu lagi. Tapi kalau di sini pun juga akan membantu apa gitu. Ya betul, dia merasa apa? Benar, merasa aman ya. Coba perhatikan ya, ini merasa, ya betul, merasa aman. Seperti ada dipegang tangan, tapi juga sebenarnya nggak terlalu menolong kan ya. Nah ini loh saya, ini coba perhatikan. Di dalam kehidupan kita kan juga kayak gini ya. Masa aman ya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi nggak menolong juga gitu. Tapi saya tahu mayatnya. Tahu mayat di mana terus apa gitu. Ya dia mati anyway, nggak bisa menolong kamu gitu. Paling memuaskan kita punya nostalgia ke kenangan-kenangan indah. Dulu dia gini-gini, oh ini mayatnya masih ada di sini dan sebagainya. Lalu terus kemudian kita sedikit terhibur mayatnya ada di sini dan sebagainya ya. Kita bisa mengerti ini sih secara psikologi. Bedanya apa sebetulnya dengan ada mayat nggak ada mayat? Sebetulnya nggak tahu ada bedanya loh. Ini kalau saya terusin bisa ini ya, saya masuk kepada antropologi doktrin manusia. Kita melihat manusia itu sebenarnya apa sih gitu, fisiknya gitu maksudnya. Oh ya itu ya oke memang akan dipengaruhi worldview kayak begitu. Pasti, bagian itu pasti. Cuma poinnya adalah gini loh, yang saya mau ngomong adalah ini agak filosofikal ya. Hari ini mungkin termasuk yang paling sulit ya, saya di pihak wanita. Saya juga kok rasa jadi kok dipimpin ke sini. Gini saya, yang membuat relasi itu menjadi relasi cinta yang indah itu apa sih gitu? Melihat muka seseorang gitu maksudnya. Kenangan gitu. Atau apa gitu. Kalau menurut Alkitab ya, kalau sudah baca di dalam cerita kebangkitan, itu adalah recollection ya, waktu mereka mengenal Yesus bangkit ya, sudah baca di dalam cerita-cerita yang lain, termasuk dalam cerita ini ya. Saya anticipate dulu ya. Bukan sosoknya, saya bukan gitu. Not even sosok asli dari Yesus gitu, bukan gitu. Tapi apa gitu? Saya pending dulu ya jawabannya ya. Kita terusin ayat-ayatnya dulu. Ayat 14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini Yesus yang asli atau palsu? Asli kan ya? Kenapa ya Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena nggak mengenali ini sebagai Yesus yang asli gitu? Ya oke, betul, tubuh kemuliaan gitu kan ya? Itu tubuh kemuliaan, nggak kepikir betul gitu. Terus apa lagi? Gimana sorry? Iya, mikirnya sama ya, mungkinnya masih mati, masih di dalam paradigmanya. Dia cari mayat kok, dia bukan cari Yesus yang bangkit gitu kan. Terus apa lagi? Tapi poin saya gini loh saya, ini tubuh kemuliaan, betul tubuh kemuliaan gitu ya. Ada perubahan dan sebagainya. Pasti tubuh kemuliaan kok nggak curiga sedikit, paling nggak curiga ini malaikat atau apa gitu. Atau apa, kan tubuh kemuliaan gitu ya. Berarti ada aura yang lain kan harusnya ini. Tapi itu pun juga kayaknya disangka sebagai gardener. Misalnya ya.
Berarti di sini kita melihat perjumpaan itu ya, perjumpaan di dalam perspektif ini ya. Terutama itu bukan perjumpaan fisik bukan gitu. Kekristenan itu include urusan jasmani betul gitu. Tapi kalau perjumpaan kita cuma perjumpaan fisik toh, itu bahkan Yesus yang asli yang bangkit pun nggak membawa kepada iman di sini gitu. Oh itu intinya Bapak. Ya, yang saya mau ngomong kalimat itu maksudnya itu. Bukan perjumpaan fisikal, penampakan-penampakan yang nggak jelas, nggak ada firman Tuhannya, nggak merekoleksi perbuatan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya terusin dulu ya, 15. Lalu Yesus tanya, ibu mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari ya? Sudah perhatikan di sini ya. Yesus nggak bilang apa yang kau cari itu. Apa yaitu mayat itu kategori apa. Tapi yang dicari itu harusnya bukan apa, tapi siapa. Sudah tahu lagu ini ya, lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang gitu kan ya. Uang, betul itu jawabannya. Karena apa yaitu uang gitu ya. Apa yang dicari wanita, handbag boleh juga kayak gitu. Apa yang dicari wanita, pokoknya apa ketemunya barang begitu ya saya. Tapi kekristenan itu nggak tanya apa yang kamu cari itu. Apa yang kamu cari itu jawabannya selalu keliru aja saya. Karena pertanyaannya juga sudah apa gitu. Yesus tanya actually siapa yang engkau cari itu. Kalau orang di dalam kehidupan ini cuma cari apa ya dia akan menemukan barang gitu. Menemukan barang nggak pernah ada love relationship, termasuk mayat Yesus, termasuk. Nggak akan menolong gitu dalam hal ini. Tapi siapa yang kau cari gitu. Siapa yang kau cari jawabannya pasti adalah pribadi Yesus kan. Nah sekarang pribadi Yesus ini sudah ada di sana. Terselubung. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dia masih ada di dalam pikirannya sendiri. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria masih terus berurusan dengan barang gitu ya. Berurusan dengan mayat. Sudah perhatikan ya, orang-orang ini ya ikut seperti kayak ke gereja, mungkin datang ke PA wanita juga dan sebagainya. Tapi di dalam hidup urusannya cuma dengan barang sebetulnya itu. Waktu Tuhan Yesus naik kalimat siapa engkau? Siapa yang kau cari? Si Maria ini ya, nggak mengerti, nggak mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Karena apa Ya, karena dia kurang mendengar. Simple ya. Ini problem saudara dan saya. Kita selalu mau berbicara, tapi nggak dengar apa yang Tuhan ngomong gitu. Kita selalu mau ngomong ya, tapi kita sendiri nggak tertarik untuk dengar apa yang Tuhan ngomong kepada kita. Ini problem besar saya di dalam. Dan saya percaya ini bukan cuma problemnya orang perempuan ya. Problemnya laki-laki dan perempuan. Actually kalau di dalam dunia, stereotipnya ketidaksanggupan mendengar, itu lebih kena kepada laki-laki. Betul kan saya? Kan saudara tahu ada buku terkenal sekali, Why Women Don't Read Map and Men Cannot Listen gitu kan ya. Yang di stereotype, di categorize nggak bisa listen itu apa? Actually laki-laki. Perempuan juga susah dengar saya. Susah dengar di dalam pengertian apa? Ya betul. Karena dia terkurung di dalam perspektif dirinya sendiri dan dia terus berbicara di dalam perspektif dirinya sendiri. Sudah bisa ngikutin ya. Kalimatnya hari ini agak sedikit apa ya? Pak Yadi like. Tapi saudara juga sudah sering dengar Pak Yadi lah. Tapi betul, serius saya mau kutip Pak Yadi waktu dia bilang ini ya saya apa? Waktu orang bertengkar ya, nggak betul-betul mendengarkan ya. Akhirnya saya ngomong dari perspektif saya, ditanggapi dari orang itu juga dari perspektifnya dia. Kita ngomong lagi dari perspektif saya lagi. Kita not even listening, kesulitannya orang itu waktu ngomong apa, kita nggak tertarik ulang, kita mau make sure yang kita mau dia dengar itu apa gitu. Orang-orang autis kayak begini loh saya, saudara dan saya maksudnya ya. Kita nggak bisa dengar, kita mau terus komentar dan didengarkan orang lain, tapi kita nggak sanggup dengar gitu. Nggak tahan untuk dengar gitu maksudnya. Sumber pertengkaran kan ini kan sebetulnya saya di dalam kehidupan. Karena kita nggak betul-betul mau dengar orang lain di dalam hal ini. So, sudah melihat di dalam cerita ini ya, Maria Magdalena, Yesus sudah tanya, siapa yang kau cari itu? Yesus mengarahkan Maria Magdalena kepada pribadi. Kepada pribadi. Bukan kepada mayat, bukan kepada barang. Tapi dia masih bilang, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadamu di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Mengambil apa ya? Mengambil mayat kan ya. Lalu sudah baca ya, ayat 16 ini. The most beautiful ayat kata Yesus kepadanya. Maria. Satu kata sih. Cuma satu kata loh. Alangkah nggak cerewetnya Yesus coba ya. Satu kata ya. Cuma satu kata loh saya. Maria.
Lalu terus kemudian dengan satu kata itu Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Berarti dia langsung connect kan di sini kan ya. Connect dengan apa sih? Dengan perkataan Yesus menyebut nama secara pribadi. Yang bisa berbicara secara pribadi seperti ini ya. Ini adalah pasti pribadi ya. Dan pribadi ini pasti bukan gardener, pasti bukan tukang kebun. Tukang kebun itu juga pribadi for sure ya. Seperti di dalam, saudara kalau keluar tinggal ruangan ini, di luar juga banyak pribadi kan ya. Pribadi tukang parkir, pribadi orang jualan di supermarket mana lah, pribadi supir-supir yang lain, saudara ketemu pribadi banyak sekali gitu. Pribadi yang mengenal saudara itu sangat terbatas. Dan yang sangat mengenal kita, pribadi yang sangat mengenal kita, itu Tuhan gitu. Alangkah celakanya kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak bisa mendengar pribadi Tuhan gitu. Sekali lagi ya. Alangkah celakanya kehidupan kita kalau kita ini terkurung di dalam pikiran kita sendiri ya, lalu kita jawab terus, ngomong terus berdasarkan keterkurungan kita itu ya. Sampai waktu Tuhan bicara, kita nggak bisa ngerti dia ngomong apa, kita nggak dengar, kita bahkan nggak tahu bahwa dia sedang berbicara kepada kita. Kita pikir dia gardener, kita pikir dia tukang parkir lah, kita pikir dia siaran televisi atau apa gitu ya. Kita nggak bisa dengar gitu, sampai akhirnya Yesus mengatakan kalimat ini ya, Maria. Sapaan yang very personal, sangat pribadi. Ini satu kalimat ya, sangat-sangat limpah, so nggak bisa ditiru actually ya. Saya pernah baca ini Bang. George Whitefield ya, yang dipenuhi Roh Kudus itu salah satu pengkhotbah yang sangat diberkati Tuhan. Itu kalau dia khotbah so intonasinya ya, nggak ada orang bisa niru gitu. Sampai Benjamin Franklin, sudah tahu Benjamin Franklin ya, orang yang sangat penting itu, sangat layak jadi presiden Amerika, tapi dia gak pernah jadi presiden ya. Itu pernah dengerin George Whitefield, terus dia bilang, saya kalau bisa niruin George Whitefield ngomong, nya George Whitefield, saya mau bayar ratusan pound untuk itu. Dia coba, gak ada yang mirip gitu. nya George Whitefield itu lain sama sekali dengan nya orang lain. Karena apa sih? Karena ada beban penginjilan, karena ada cinta, karena ada kekudusan, dan O-nya George Whitefield nggak bisa ditiru oleh O orang yang lain. O-nya sama, ya huruf yang sama, cuma satu huruf O gitu. Saya percaya waktu Yesus mengatakan kalimat Maria, ini bukan sederhana seperti Maria, gitu ya, bukan kayak gitu kayaknya. Ini satu pengenalan luar biasa intens, yang Maria bisa langsung tahu ini cuma bisa suara Tuhan dengan intonasi dan dengan cinta kasih yang sedalam ini, ya, dengan penerimaan seperti ini, dengan kesabaran yang seperti ini cuma bisa suara Tuhan yang saya bisa dengar seperti ini. Maka dia langsung berespons, Rabuni, gitu kan ya. Ini loh saya mau tekankan ya, perjumpaan akan Tuhan, itu bukan penampakan fisik. Ya. Kalau penampakan fisik ya, ini penampakan fisik sudah terjadi kan ya. Yesus sudah ada di sana kok gitu. Sudah bicara malah gitu kan ya. Sudah bicara juga dengan Maria, tapi waktu Yesus menarik pelan-pelan Maria Magdalena, untuk mengenal dia gagal saya di sini. Waktu Yesus bilang, siapa yang kau cari? Maria masih belum mau mencari siapa. Dia masih terkurung di dalam pikiran dia tentang pencarian terhadap apa itu tadi ya. Sampai akhirnya Yesus menyapa dia dengan begitu pribadi. Lalu terus kemudian Maria menjawab. Lalu setelah itu saya teruskan ya. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sudah melihat di dalam lukisan ini, salah satu lukisan yang paling populer khususnya di dalam zaman barok. Jadi tadi saya mengatakan ini ya, sosok Maria di dalam gereja Roma Katolik di dalam zaman abad pertengahan itu ya, khususnya digambarkan sebagai pelacur karena mereka ketukar actually gitu. Pelacur yang mau dilempari batu lah atau yang dan sebagainya gitu, sebagai orang nggak benar akhirnya bertobat gitu ya. Tapi terus kemudian di dalam zaman reformasi kan dikoreksi gitu. Terus kemudian di dalam zaman barok orang-orang Katolik mulai koreksi juga gitu. Jadi nggak digambarkan lagi sebagai sosok wanita yang nggak benar itu ya. Mulai agak pudar gitu ya. Thanks to Reformation. Tapi terus kemudian digambarkan di sini adalah gambaran Maria Magdalena yang penitent. Ya. Memang masih sebagian kalau sudah lihat di dalam painting-paintingnya ada sedikit kayak illusion kepada perempuan yang dulunya nggak benar gitu ya, tapi akhirnya menyesal. Tapi penekanannya di sini bukan dengan gambaran pelacurnya dulu yang sebelumnya, tapi sosok perempuan yang bertobat gitu, sebagai satu model perempuan yang bisa diubahkan oleh Tuhan. Itu yang menjadi gambaran yang menonjol ya, the penitent Magdalene ya. Kalau sudah search di internet penitent Magdalene sudah akan ketemu banyak sekali lukisan itu. Itu sangat celebrated sebagai picture untuk orang contemplate ya.
Yang kedua adalah gambaran ini saya, nolime tangere, yaitu nolime tangere, kalau bahasa Latinnya NOLLI me tangere TANGERE ya. Nolime tangere itu artinya do not touch me ya. Nah ini biblical ya saya. Yaitu waktu Maria Magdalena mau menyentuh Yesus. Sebenarnya bahasa aslinya nggak bicara menyentuh saya, itu bicara tentang mempertahankan ya. Jadi cling gitu ya. Seperti kayak saya misalnya gelas ini ya. Saya pegang erat-erat gini loh saya. Ada orang mau ambil, mau cuci, jangan gitu kan, sini terus gitu kan. Nah ini wajar, bisa dimengerti ya, karena excitedness dan sebagainya. Tapi yang menarik di sini saya, perjumpaan yang real dengan Tuhan ya, perjumpaan pribadi dengan Kristus, itu bukan membawa kita untuk masuk ke dalam intimacy yang narsisistik kayak gini ya dengan Yesus. Oh Yesus dekat dengan engkau ya, aku ini biji matamu Yesus, aku, milikmu, milikku dan sebagainya. Ini bukan picture yang digambar di sini, bukan gitu. Yesus bilang jangan memegang aku, tetapi kemudian apa sih? Pengutusan gitu. Kamu kan sudah mengerti ini Yesus bangkit ya. Sekarang yang terjadi adalah saksi gitu. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan ya, Tuhan yang asli, itu bukan membawa kita kepada intimasi narsisistik yang nikmati sendiri dan sebagainya gitu ya, bukan sih. Tapi membawa kita keluar sebetulnya gitu. Kalau kita belajar daripada Maria Magdalena yang diutus oleh Yesus, pergilah kepada apa? Kepada siapa? Saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Gereja yang intim sih dengan Yesus ya, yang mengenal kuasa kebangkitan Kristus itu pergi keluar. Gereja yang gagal itu terus menikmati Yesus di dalam. Yesus kayaknya dinikmati di dalam ibadah. Yesus dinikmati di dalam persekutuan orang Kristen. Perhaps Yesus juga dinikmati di dalam PA wanita gitu ya. Ini kehadiran Yesus ada di sini nikmati gitu. Tapi nggak keluar, saya nggak ada pengutusan. Bukan nggak ada pengutusan, Tuhan sudah pasti mengutus gitu. Tapi ini orang nggak mengerti gitu. Nggak mengerti kalimat Yesus yang sangat penting. Jangan engkau memegang aku. Ini kalimat masih sampai sekarang masih betul saya. Jangan engkau memegang aku. Ya. Sudah pasti kita nggak bisa pegang Yesus kan ya. Karena Yesus naik ke sorga kan ya. Tapi poinnya adalah jangan memegang aku. Jangan engkau mempertahankan intimasi, rangkul-rangkulan, dekat dan sebagainya. Jangan engkau memegang aku tapi akhirnya kamu nggak saksi keluar gitu. Melainkan pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Ada intimasi kan saya? Saya pergi kepada Bapakku, Bapamu juga. Jadi Bapakku dan Bapamu, Bapa kita. Ini berarti bicara tentang persekutuan kan saya. Yesus dan Maria Magdalena ada persekutuan. Tapi ini bukan persekutuan yang tadi ya, tetap di sini. Coba cerita waktu itu gimana? Oh sekarang lu ada di sini lagi ya. Seneng lu balik lagi. Sudah lama gak ketemu. Enggak sih 3 hari actually gitu. 3 hari gak ketemu. Kayaknya kirain lu mati. Sekarang lu ada di sini. Ayo kita makan bareng. Ini kayak orang cerewet kayak begini sih. Alkitab nggak bicara perjumpaan ini sih. Tidak gitu. Alkitab berbicara perjumpaan yang singkat setelah itu pengutusan gitu. Sekali lagi ya, Alkitab bicara perjumpaan yang singkat, setelah itu kuasa pengutusan. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Ini loh saya, sudah dengar PA, setelah itu saudara saksi sama orang lain atau enggak? Atau sudah bagusnya PA, lain kali datang lagi, wah bagus, lain kali ya inilah. Saudara nggak ngerti kalimat Yesus, jangan memegang aku, sudah nggak ngerti berarti gitu. Kalau kita mengerti, kita memberitakan Injil, kita bawa orang lain. Kalau kita mengikuti kalimat Yesus, jangan memegang aku. Yesus sudah diberikan kepada kita. Firman itu sudah diberikan kepada kita. Tapi setelah itu bagaimana sih? Setelah itu kita pergi. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Gak ada tanggapan ya saya, tapi di dalam bagian ini ya. Jadi kita nggak bisa ambil kesimpulan saya. Kita nggak bisa ambil kesimpulan murid-murid percaya karena nggak ada kata kalimat itu. Tapi kita juga nggak boleh ambil kesimpulan murid-murid menolak tidak percaya. Nggak ada juga kalimat itu, saya. Jadi sampai di sini nih ngambang gitu ya. Kalau kita tafsir secara safe ya kita nggak boleh bilang murid-murid tetap nggak percaya di sini karena nggak ada kalimat itu. Tapi at the same time kita juga nggak bisa bilang ini loh setelah mendengar kalimat ini karena mereka diam berarti setuju berarti percaya gitu misalnya ya. Nggak ada, saya. Jadi ini proses mereka menjadi percaya. Mungkin waktu mereka mendengar kesaksian ini ya. Mereka sudah mulai semakin percaya di dalam kebingungan, tapi masih ada pertanyaan juga. Tapi belum betul-betul percaya sampai kepada kalau sudah melihat perspektif Yohanes khususnya ya. Itu perikop berikutnya mulai 19. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ini ada penampakan lagi gitu ya. Ada appearance kepada
murid-murid itu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan tolong supaya kami bisa menghayati, kami bisa mempelajari, kami bisa menghidupi, kami bisa mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap orang yang hadir, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.